Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham-saham di sektor emas yang terpantau satu minggu ini mulai melemah kembali. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold atau entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor emas yang terpantau satu minggu ini melemah. Sekarang kita lihat update terbaru pergerakan harga emas. Sampai saat ini emas masih turun 1% lebih. Dan saat ini ke sekitar angka 3.290. Dan secara pergerakan satu minggu ini harga emas menurun karena konflik Timur Tengah sudah mulai mereda. Dan sekarang kita lihat teknikal beberapa saham di sektor emas ini. Yang pertama, Antam bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah kurang oke karena sudah turun di bawah harga 3.000. Jadi harus hati-hati. Saat ini memang ada candle hijau pada perdagangan terakhir kemarin naik 0,34% ke 2.940. Tapi cara pergerakan jika terpantau minggu depan mencoba naik di atas 3.000 masih gagal, cara pergerakan ada potensi Antam untuk mulai melemah. Dan saat ini sudah terkonfirmasi mulai terbentuk double top di atas. Dan jika kita perhatikan untuk support MA50 saat ini ada di sekitar 2760 atau di zona sekitar 2700 sampai 2800 untuk zona support terdekat saat ini. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Kamis kemarin. Asing yang sebelumnya terus masuk hari Kamis kemarin melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu ini sebenarnya asing masih masuk. Dan di broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin tidak sampai 1%, tapi ini ada distribusi besar. Jadi untuk Antam apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya harus waspadai. Apabila minggu depan mencoba naik dari 3.000 masih gagal, cara pergerakan akan melemah. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry sama Antam, ini masih bisa coba dipantau dan entry. Tapi untuk saat ini wait and see dulu. Bisa entry apabila Antam berhasil naik kembali di atas 3.000, atau jika terpantau mencoba naik di atas 3.000 masih gagal, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar zona 2.700 sampai 2.750 untuk target entry-nya. Jadi wait and see dulu. Lihat di daerah mana atau di target harga mana Antam bisa bertahan dari bawah. Apabila bisa bertahan dari rebound dari zona di garis MA50 ini, berarti kita jadikan 3.000 untuk target swing atau target take profit. Jika terpantau Antam berhasil break 3.000 minggu depan, kita masih bisa buy on breakout, tapi jadikan 3.200 untuk target swing jangka pendeknya. Selanjutnya MDKA juga bisa kita lihat. Dalam 2 minggu ini juga mulai melemah, sebelumnya bergerak uptrend setelah berhasil break garis MA50 150. Sempat beberapa kali mencoba naik di atas 2.300, MDKA gagal. Saat ini bisa kita mulai patah tren. Sekarang memang terpantau bisa bertahan di sekitar 1.800. Cara candle garis MA150 di 1.880 dan garis MA50 di sekitar 1.910. Memang ini belum terkonfirmasi break. Dan memang menarik ini membentuk candle hammer, ada potensi untuk rebound, tapi tetap kita harus lihat apakah bisa naik kembali di atas korelasi EMA. Apabila hari Senin atau hari Selasa mencoba untuk break ternyata gagal dan mulai melemah, cara pergerakan MDK juga akan mulai downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDK, bisa kita lihat asing juga terpantau 2 hari terakhir mulai masuk, tapi secara keseluruhan ini masih distribusi, dan di broker summary juga terpantau ini sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk MDK apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di sekitar 1.800 untuk spekulatif buy-nya dengan target jangka pendek di sekitar 1.900 sampai 1.950. Atau lebih oke, tunggu MDKA berhasil naik kembali di atas korelasi EMA baru coba ikut entry. Jadi sama saat ini baiknya wait and see dulu. Selanjutnya saham Harta Dinata bisa kita lihat. Hari Kamis kemarin juga masih naik 3% lebih. Saat ini juga mencoba untuk bertahan di sekitar 600 dan garis EMA50 di 605. Jadi walaupun hari Rabu turun dalam, cara candle juga sama belum terkonfirmasi break. Tapi tetap saja kita harus hati-hati apabila terpantau sama Harta Dinata minggu depan gagal naik kembali di atas 600. Tapi bisa kita perhatikan di sini. Asing juga terpantau melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Kamis, tapi secara keseluruhan ini juga masih distribusi. Tapi menarik di sini, kenaikan 3% lebih kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk saham Harta Dinata juga masih bisa coba dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout atau buy apabila memang Harta Dinata bisa naik di atas 600 kembali.
atau minimal bisa bertahan di 600 minggu depan. Dengan target swing jangka pendek di 650 atau hold saja terus selama harta dinata tidak turun kembali di bawah 600 dengan target lebih jauh di 700. Jadi saat ini wait and see. Apabila terpantau minggu depan harta dinata gagal naik di atas 600 dan kembali melemah, Musa lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 500 yang merupakan support psikologis untuk saham harta dinata. Dan selanjutnya BRMS juga bisa kita perhatikan, ini juga mulai terkoreksi. Hari Kamis juga mencoba bangkit, mencoba untuk naik kembali di atas 400, tapi secara candle ini tidak begitu oke. Saat ini garis EMA 50 tepat di 400. Dari BRMS secara teknikal baru akan oke apabila minggu depan berhasil naik kembali di atas 400. Jadi harus kita perhatikan karena kenaikan hari Kamis kemarin bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar. Di broker sama juga ini ada distribusi besar. Jadi BRMS juga sama, apabila mau entry masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry wait and see dulu. Lihat apakah BRMS minggu depan bisa naik di atas 400 atau minimal bertahan di 400. Apabila masih bisa bertahan secara teknikal masih sideways, ada potensi untuk kembali rebound menuju 440 sampai 450 untuk target swing jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama BRMS tidak turun bawah 400 dengan target lebih jauh di 480 untuk saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.